Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabik Pun. Pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Tanjung Asmara, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Sidomulyo. Kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapan dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Rangkaian supervisi klinis ini terdiri dari kegiatan perencanaan sebelum observasi atau pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi, berupa praktik perlengkapan coaching yang memberdayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yanto, gimana kabarnya? Sehat pagi ini, gimana? Iya Pak. Jadi pagi ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya. Sebelum Bapak nanti mengajar di kelas. Iya. Ada beberapa hal nanti yang pengen saya tanyakan ke Bapak. Iya, silakan. Enggak mengganggu waktunya kan Pak? Oh tidak, sangat Kita- dengan senang hati. Kita relax aja seperti Iya. ngobrol. Pertanyaan yang pertama, nanti ketika Bapak mengajar, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti yaitu membuat karya dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana nanti agar supaya mensyukuri daripada ciptaan-ciptaan yang sudah berada di alam semesta ini, sehingga dengan rasa syukur itu kita akan teringat terhadap siapa yang menciptakannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tujuan pembelajaran Bapak tadi membuat karya yang intinya nanti karya tersebut itu isinya tentang ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan mensyukuri apa yang telah diciptakan. Iya, itu tadi. betul. Kemudian kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai Pak? Area pengembangan sebenarnya ada dua. Ada dua. Satu, kita membuat atau anak-anak membuat karya yang ada di alam semesta ini, yang ada di dalam muka bumi ini. Satu, dengan membuat gambar, membuat daripada apa yang dia lihat. Yang kedua, mengajak siswa-siswa ini keluar kelas, memperhatikan, memandang apa yang dia pandang yang ada di dalam muka bumi ini. Nah, itu adalah salah satu wujud ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri. Kemudian dia buatkan deskripsi apa yang sudah dia lihat di alam terbuka. Ada dua ya Pak untuk Iya. kegiatan pengembangannya. Kemudian kalau strategi yang akan Bapak siapkan nanti di kelas gimana? Pertama, strateginya kita menggunakan media, salah satunya adalah media proyektor dan laptop ya, dengan menunjukkan beberapa gambar ataupun video ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang ada dalam muka bumi ini. Yang kedua, kita menggunakan media alam dan siswa menyiapkan kertas ataupun buku. Nanti setelah melihat alam, kemudian dia mendeskripsikan dari apa yang dia lihat. Nah, itu adalah bukti untuk mensyukuri ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini berarti strateginya ada dua ya Pak. Tadi yang pertama Bapak menggunakan proyektor, kemudian dan juga laptop. Nanti yang tujuannya itu untuk ditampilkan ke anak-anak. Contoh-contoh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa. Iya. Nah, kemudian media yang kedua tadi yang digunakan itu berupa ini ya Pak. Anak-anak melihat alam sekitar. Iya. Kemudian menggunakan Bapak kemudian membagikan kertas Iya. dan anak-anak Mendeskripsikan. deskripsikan ya. Dalam bentuk gambar. Oh, deskripsinya boleh dalam bentuk gambar ya Boleh. Pak? Wah, bagus sekali itu Untuk Pak. tulisannya juga boleh. Ya, jadi anak-anak diberi kebebasan ya nanti dia Iya. menggambar atau mendeskripsikan. Kemudian untuk hasil akhirnya gimana Pak nanti? Hasil akhirnya harapannya ini kembali ke siswa agar siswa
satu bisa menemukan bagaimana dia posisi sebagai individu manusia dengan apa yang sudah diciptakan, termasuk dalam diri anak itu sendiri. Dengan melihat dan menikmati apa yang sudah dia rasakan, dia pakai, itu adalah merupakan salah satu rasa mensyukuri. Intinya kita mewujudkan dan menumbuhkan rasa syukur terhadap siswa dari apa yang diciptakan Tuhan. Bagus sekali itu Pak. Jadi kita mensyukuri itu dengan penyampainya dengan banyak cara ya Pak. Iya, banyak cara. Nah, nanti dari tugas yang dibuat anak-anak, kemudian anak-anak diminta untuk apa Pak? Nanti tugas yang dibuat anak itu, anak satu diharapkan untuk bisa mengumpulkan dari apa yang dideskripsikan tadi, kemudian dia menyampaikan terhadap rekannya. Ini bisa berupa kelompok ataupun individu ya. Dia menyampaikan apa yang dia deskripsikan baik dalam bentuk gambar maupun tulisan yang setelah kita bawa di alam terbuka tadi. Harapannya nanti apa yang diutarakan dari siswa itu, itulah wujud untuk rasa mensyukuri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bentuk tugasnya nanti bisa secara berkelompok, bisa juga secara individu ya. Kalau yang secara kelompok nanti cara menyampaikannya gimana? Cara menyampaikannya nanti salah satu dari kelompok itu maju ke depan. Nanti satu atau dua anak menyampaikan, nanti kelompok lainnya memberikan tanggapan apa yang deskripsi dia buat baik gambar maupun tulisan itu nanti akan ditanggapi oleh teman-teman. Berarti presentasi di depan kelas presentasi ya Pak? di depan kelas. Wah bagus itu Pak. Mungkin cukup sekian ya Pak. Nanti kalau sudah selesai kita akan observasi. Iya. Kita akan ngobrol lagi nanti. Iya, boleh. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Maaf ini sama-sama. waktunya. Semoga nanti apa yang telah kita rencanakan ini berjalan dengan lancar. Iya. Baik, terima kasih Pak. Sampai ketemu nanti waktu observasi. Sampai jumpa dan saya juga terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Siap. Selalu sehat ya. Coba semuanya berdiri, kita supaya lebih termotivasi, lebih semangat sebelum kita awali belajar. Cuma berdiri, yuk. Ya, semuanya. Sehat ya. Kalian menjawab sehat siang hari ini. Sehat siang. Dari ciptaan Allah agar kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat dan ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Itu untuk pelajaran kita. Nanti anak-anak, halo, halo Mas, sehat. Sebelumnya kita buat kelompok nanti, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, ya, atau maksimal 5. Namun sebelumnya Bapak ingin memberikan sesuatu dulu untuk rumah. Kemarin kita bicara masalah alam semesta dan isinya adalah kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana terdapat dalam surat titik-titik dan surat titik-titik. Ada yang bisa? Selain Pak? Ada yang bisa? Yang mana kita minggu lalu sudah kita bahas? Ya, digambarkan atau tidak dipertemukan karena alam semesta semua bulan bintang. Nah, karyanya berapa? Karyanya tidak hanya satu atau gambar atau tulisan tidak hanya satu. Ya, bisa minimal 3. Kalau mau gambar sampai 3. Nah, sekarang membentuk kelompok waktunya hanya 1 menit. Kursinya dirubah berhadapan-hadapan, depan dengan belakang biar cepat.
Ya, waktunya hanya 1 menit, jadi tidak ada yang keluar. Mulai dari sekarang. 1. Ya, pokoknya depan dengan belakang aja. Depan dengan belakang berputar kursinya, jadi tidak merubah tempat duduknya. 1 menit waktunya. Ya. Hitungannya nanti kalau sudah 1 menit, berarti yang nggak dapat kelompok atau masih bingung ditinggalkan. Ini aja, ini satu kelompok aja. Ini satu kelompok. Ya, 5 boleh. Ya, 5 boleh, tidak harus 45 satu kelompok. Ya, boleh nggak Pak? Silakan kamu Mbak, silakan Mbak. Sudah semua ya? Ya. Sekarang mulai berdiskusi dengan kelompoknya membuat 3 karya agar kita merasa bersyukur jika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ 3 karya itu boleh gambar, boleh apa saja. Yang kecil-kecil aja dibagi ya. Terus dikasih keterangannya nanti. Semuanya. Ya, boleh begini, boleh begini ya. Silakan. Mulai dari sekarang. Kasih judulnya alam semesta dari niat dan Allah Subhanahu. Judulnya alam semesta. Ya, buruan jadi dong. Oh, Halo. woi, diam lah. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Ini ada dari 3 tambahan katanya. Yang rumah bisa bermanfaat untuk rumah tinggal. Yang kedua adalah matahari menyinari bumi di siang hari. Yang ketiga, mohon membantu salah satunya menyimpan air di dalam tanah. Bagaimana tanggapan menurut kelompok lain? Ada tanggapan enggak? Kelompok 1 ada tanggapan? Kelompok 2, 3, 4, 5. Jadi nggak ada tanggapan untuk kelompok ini? Berarti kelompok ini kalau nggak ada tanggapan sudah bagus membuat 3 karya untuk mensyukuri cinta Allah yang sudah dicipta. Baik, kita kasih tepuk tangan anak-anak. Silakan kembali ke tempat. Ya.
Baik. Selanjutnya karya yang sudah tadi selesai boleh dikumpulkan ke meja Bapak, kalian kembali ke tempatnya lagi, ya. Dan kita akan lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Ya. Pak, gimana kabarnya Pak? Baik. Badannya sendiri gimana kabarnya? Lingkungan saya sehat Pak. Gimana Pak? Kemarin kan kita sudah ini ya Pak, presentasi. Nah, setelah presentasi kan kemarin Bapak sudah mendapatkan gambaran apa yang harus dilakukan di kelas. Nah, setelah itu kan kemarin Bapak juga sudah mencoba menerapkan di kelas ya apa yang telah direncanakan kemarin. Gimana Pak? Perbedaannya apa? Ya, terima kasih Pak Gandum. Setelah mengadakan observasi kemarin, kami mencoba untuk menggunakan cara pembelajaran yang menurut saya ada sedikit perubahan dengan menggunakan beberapa media. Misalnya kemarin kita menggunakan media cetak, ya. Namun setelah saya laksanakan, ternyata ada kekurangan. Salah satunya untuk memondisikan keadaan di dalam kelas belum maksimal. Karena kita kemarin kan saya buat kelompok untuk diskusi, membuat karya dan sebagainya. Ternyata masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Nah, ini merupakan kendala saya, dan nanti untuk perbaikannya saya akan menggunakan media lain dan sekiranya nanti siswa bisa aktif dalam belajar, baik dalam diskusi maupun yang lain. Jadi kalau misalkan kita kasih skor ya Pak, Iya. itu misalnya dari 1 sampai 100 atau 1 sampai 10 saja. Kira-kira dari perencanaan kemarin eksekusinya itu dapat nilai berapa Pak? Kami baru kisaran 60 sampai 70. Misalnya 60 Iya. Belum maksimal karena belum bisa mengondisikan keadaan di dalam kelas. Kira-kira, tapi kan kondisinya belum ideal ya Pak. Iya. Untuk supaya kondisinya itu nanti kedepannya lebih ideal, adakah rencana-rencana tindak lanjutnya Pak? Ada yang pertama Ada apa adalah itu Pak? ya. Seperti apa rencana-rencana? Pertama kita merubah daripada media yang akan kita gunakan, ya. Salah satunya kalau kemarin itu menggunakan media tulis, nanti kita menggunakan media elektronik. Pertama adalah supaya anak tertarik dengan apa yang kita sajikan sesuai dengan PP yang kita sampaikan ini. Terus kemudian setelah itu baru kita lakukan langkah diskusi kelompok, membuat kelompok karena itu, ya. Kemudian kita adakan presentasi ke depan, sehingga apa hasil dari kelompok yang kita diskusikan biar disampaikan, dan dari kelompok lain baru kita memfasilitasi dari pembelajaran. Jadi tadi mungkin medianya tadi dari yang Bapak sampaikan ada perubahan media ya Pak, yang tadinya hanya tulis ditambahkan gitu ya Pak. Tambahkan. Semoga aja nanti hasilnya meningkat ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Nah, kira-kira nanti ada ini Pak, gambaran nanti kalau pelaksanaannya ketika ini dilaksanakan nanti ada ini enggak Pak? Gangguannya atau kira-kira untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau kita menggunakan media elektronik kan tahu sendiri kalau menggunakan media elektronik ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Ada pun nanti jika ada gangguan seperti mati lampu dan sebagainya, ya kita sikapi dengan menggunakan tayangan layar laptop yang mungkin bisa menanggulangi sesaat, ya. Karena kalau yang menggunakan laptop kalau mati lampu, ya kedua, kita juga harus melihat keadaan kelas kita, kita harus kondusif. Kalau kita bersebelahan, kalau ada kondisi sebelah, ya bahwa tidak kondusif. Nanti
mencegah penanganannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tadi menggunakan laptop ya Pak? Iya. Menggunakan Chromebook kita itu. Bisa, tapi untuk menggunakan Chromebook kita harus hanya beberapa aja karena sudah kemampuan beberapa yang bisa setting yang dengan perangkat yang khusus. Tadi kan kelas 11 sudah kondisi mungkin. Iya. Mungkin kota kolaborasi mungkin ya Pak? Iya, dengan kelas 11 dan bisa produksi supaya nanti bisa musik. Wah, sangat menarik Pak. Jadi saya sangat penasaran nanti hasilnya kayak apa. Nanti ketika Bapak melaksanakan hasilnya baik, kalau disampaikan ke saya nanti siapa tahu saya juga akan saya terapkan di pembelajaran saya di kelas. Iya, dengan harapan bisa hati dan senang, tidak hanya menerima pelajaran hasilnya, tidak menutup kita sangat terbuka nanti mau menyaksikan, mau memperhatikan, melihat, mengamati sangat diperbolehkan pada saat saya menggunakan metode yang Mungkin cukup sekian Pak dan sampai kita hari ini ya. nanti kita lanjut. Ya, terima kasih. Semoga berhasil.